matiin lah kayak Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil khutbataini. Arkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi fihima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Baik, kita lanjut pembahasan kita kajian fikih pada malam hari ini. Setelah kemarin kita membahas tentang syarat sahnya sholat Jumat, maka kajian selanjutnya yaitu akan membahas tentang rukun khutbah. Ya, rukun khutbah. Sebutkan sini arkanul khutbah ini khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Kayaknya mencong itu kebanyakan sebelah sana atau sebelah sini. Yang keberatan ini tublak dah ini mah. Isi. Masya Allah, yang bendahara lupa, Masya Allah. Jadi rukun khutbah itu disebutkan ada 5. Ya, rukun khutbah ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah, pujian kepada Allah fihima, pada 2 khutbah tersebut. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 2 khutbah. Kemudian wal wasiyatu bittaqwa fihima, berwasiat dengan takwa pada 2 khutbah tersebut. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma, membaca ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah tadi. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati, mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat pada fil akhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbah ini khamsatun. Ya. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama tadi hamdulillah fihima, memujian kepada Allah Subhanahu wa taala pada 2 khutbah tersebut. Artinya apa? Makna annal awwala min arkanil khutbataini alhamdu wa masytuqa minhu ma idafatihi lilafdzil jalalati. Ya, yang pertama untuk khutbah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, masytuqa minhu ma idafatihi lilafdzil jalalah. Seperti apa? Alhamdulillah, seperti kalimat alhamdulillah. Itu kan pujian kepada Allah dengan menyertakan menyandarkan kepada lafzul jalalah. Ya, kepada lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Au lillahil hamdu, boleh juga lillahil hamdu. Tadi kan alhamdulillah, lillahil hamdu juga boleh. Kan kebanyakan kita alhamdulillahirabbil alamin gitu kan katanya. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, ya kan? Atau innal hamda lillah gitu kan? Au lillahil hamdu, atau boleh juga lillahil hamdu. Ya. Lillahil hamdu. Au ahmadullah, atau boleh juga ahmadullah. Boleh. Au ana hamidun lillah, atau boleh juga ana hamidun lillah. Yang penting ada lafzul jalalahnya. Ya. Ya, disandarkan kepada lafzul jalalah. La nahwi la ilaha illallah, bukan lafaz la ilaha illallah, itu bukan pujian kepada Allah kalimatnya, tapi itu adalah kalimat tauhid. Makanya
la ilaha illallah, nggak boleh. Itu bukan pujian kepada Allah, ya, karena rukunnya harus pujian kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, ya kan, gitu kan, lillahil hamdu boleh, ya, atau ahmadullah, aku memuji Allah, gitu kan, pakai fi'il mudhari, ya, atau ana hamidunillah, ana kalau diartiin tawi aku hamidun, iku orang yang memuji lillahi kepada Allah, muji Allah, ya. Tidak boleh dengan la ilaha illallah, karena itu kalimat tauhid, bukan pujian kepada Allah. Au asyukrulillah atau asyukrulillah, walaupun secara makna artinya sama, memuji atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi asyukru nggak boleh, harus alhamdulillah, asyukrulillah, syukrulillah nggak boleh. Ya, au alhamdulillahirrahman atau alhamdulillahirrahman nggak boleh. Kenapa? Harus dengan lafzul jalalah. Kalau rahman kan sifatnya. Ya, ini harus alhamdulillah. Kalau alhamdulillahirrahman ini tidak boleh. Ngerti ya? Jadi khutbah rukun khutbah yang pertama adalah pujian kepada Allah dengan lafzul jalalah. Alhamdulillah, lillahil hamdu, ahmadullah, ya, ahmadullah, alhamdulillah, ya. Sebisanya kita dengan kalimat pujian yang menyadarkan dengan lafzul jalalah. Jalalah itu ada kalimat Allahnya itu. Kalau alhamdulillahirrahman kan bukan lafzul jalalah kan, rahman. Yang pertama, yang kedua, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi ma. Rukun khutbah yang kedua adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma, pada dua khutbah. Bermakna annatanya min arkanil khutbah ini as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi ma. Seperti apa? Ka Allahumma sholli, ya, Allahumma sholli au sallallahu, kayak begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang benar. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, kayak gitu, ya. Au usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya seperti itu, ya. Au usolli, awi sholatu ala Muhammad, atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya kan, wassalatu wassalam, atau kalau pengen ditartib kalimatnya tadi pujian ahmadullah, gitu kan, boleh alhamdulillah, boleh ahmadullah, ya. Usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin, boleh kayak begitu, ya, ya. Wassalatu ala Muhammadin au ala Ahmad, usolli ala Ahmad, gitu kan, boleh. Au awir rasul, usolli ala rasul, boleh. La nafi rahimallahu Muhammadan, nggak boleh salawatnya mengucapkan kalimat rahimallahu Muhammadan, ya, harus dengan kalimat wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau ahmaduhu, atau usolli wa usallimu ala nabi, ala rasulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, tuh, ya. Kalau rahimallahu Muhammadan itu nggak sah. Kenapa? Karena itu bukan sholawat, itu doa, ya. Rahimallah Muhammad, dan semoga Allah merahmati, ya, sholawat juga doa, cuman rahimallah di sini artinya semoga Allah merahmati Nabi Muhammad. Bukan kita mengucapkan sholawat dan salam, tapi agar kita meminta Allah merahmati Nabi Muhammad, kayak gitu, ya. Harus kalimat dengan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, atau sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya, tuh, benar. Atau usolli wa usallim ala nabiyina Muhammadin, boleh. Atau wassalatu wassalamu ala Muhammad, atau wassalatu wassalamu ala rasulillah, boleh, ya. Kalau rahim Allah Muhammadan nggak boleh. Ingat, ya. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah kalimat tersebut rahimullah Muhammadan, semoga Allah merahmati, bukan kita membaca salawat kepada Nabi. Kan ini judulnya rukun khutbah yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kalimat rahimahullah Muhammadan itu bukan kalimat salawat. Paham, ya? Au sallallahu alaihi,
Atau sallallahu alaih pakai domir sallallahu alaih itu gak sah. Kenapa? Karena pakai domir, kalimat Muhammadnya harus ditampakkan sallallahu alaih gitu aja, nggak boleh. Harus sallallahu ala Muhammadin, ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi aja nggak boleh. Pakai alaih itu yang diringkas, maksudnya gitu. Alaih itu kan domir, hi kan domir, diringkas. Ya nggak boleh. Harus dinampakkan kalimat Muhammadnya. Sallallahu ala Muhammadin, yang sallallahu alaihi itu nggak sah. Paham ya? Itu yang kedua, rukun khutbah yang kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa fihima, berwasiat dengan takwa, kalimat takwa pada dua khutbah tersebut. At-taqwa apa itu at-taqwa? Imtitalu awamirillah wa jatinabu nawahihi. Takwa itu adalah imtitalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita udah melaksanakan sholat, ya kan? Terus kita menjauhi larangan apa Allah larang kita jauhkan. Itu kita udah termasuk orang yang bertakwa. Namun yang dibahas ini adalah ketika khutbah harus ada kalimat ittaqullah, begitu, paham? Ittaqullah, ya. Berwasiat. Wal man an-natalita min arkanil khutbah ini al-wasiyatu fihi ma fit taqwa. Berwasiat pada dua khutbah tersebut kita dengan takwa. Seperti apa? Usikum wa nafsi bitaqullah atau ittaqullah, begitu. Ada kalimat ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bal la budda minal hati ala taati, bahkan dia harus mendorong ya manusia untuk taat kepada Allah. Awi jazri anil maksiyati, menjauhi daripada berbuat maksiat. Itu udah bentuk daripada takwa, ya. Memberikan peringatan kepada manusia agar jangan melakukan maksiat, ya. Jangan melakukan maksiat. Itu udah termasuk kalimat takwa, gitu. Mengajak orang untuk menjauhi maksiat, nakut-nakuti manusia bahwa perbuatan maksiat ini akan ada ganjarannya, gitu kan. Berdosa ini akan ada ganjarannya. Yang keempat, wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Yang keempat adalah membaca ayat daripada Al-Qur'an. Ayat daripada Al-Qur'an salah satu dua khutbah. Al-man anna rabi'a min arkanil khutbah ini qiraatu ayatin kamilatin mubhimatin minal qur'ani fi ihdahuma. Ya, au qablahuma wa ba'dahuma wa bainahuma. Ayat Al-Qur'an itu harus dibawa, tapi ayat Al-Qur'an yang bisa dipahami artinya. Jangan ayat Al-Qur'an yang bisa dipahami. Ya kan? Paham? Itu dibaca di antara salah satu dari dua khutbah. Baik qablahuma wa ba'dahuma, bainahuma di antara keduanya. Sebelumnya sudah atau ya di antara keduanya ayat Al-Qur'an itu dibaca. Ya. Kayak qala Allah Ta'ala dibacakan ya. Shot begitu. Emang apa artinya shot? Gak ada yang tahu kan? Nah, iya jangan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya gitu kan. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, ya kan, untuk melaksanakan wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Itu kan ayatnya bisa dipahami kan? Hamim gitu kan? Bisa dipahami artinya apa? Enggak boleh. Paham? Harus dengan ayat yang bisa dipahami. Wal afdalu an takuna fi akhiril ula. Yang paling afdal itu dibacanya di akhir yang pertama. Paham? Wal yafi badu ayatin. Tidak cukup hanya sebagian ayat. Ya. Illa intola wa afhama inda rabbi. Ayat satu ayat nih. Satu ayat dibaca, ya. Enggak boleh ayatnya panjang, dibacanya setengah doang, ini enggak boleh. Wala yakfi, enggak cukup ba'du ayatin. Hanya sebagian ayat saja, enggak boleh. Paham? Terkecuali illa in qala wa afhama 'inda rabbi. Kecuali kalau ayatnya panjang. Ya, wa afhama dan bisa dipahami 'inda rabbi, kalau menurut Imam Rabi sah.
Tapi kalau menurut Imam Romli, Imam Ibnu Hajar khilafan li Ibnu Hajarin. Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar enggak, harus dibaca semua gitu ayatnya. Kalau Imam Romli tadi ayatnya terlalu panjang nih dibaca, setengah aja nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami gitu, paham nggak? Bingung mengerti maknanya. Kalau Imam Ibnu Hajar enggak, harus dibaca semua. Yang terakhir, wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Mendoakan mukminin dan mukminat fil akhirah di fil akhirah ya. Al-ma'na annal khamisa min arkanil khutbah ini ad-du'a fil khutbati tsaniyah. Akhirnya di sini fil akhirah di khutbah yang terakhir. Mendoakan mukminin mukminat di khutbah yang terakhir. Annal khamisa min arkanil khutbah ini ad-du'a fil khutbah ini ataniyati bi ukhrawiyyin lil mu'minina khususon. Doakan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu wajib harus dibawa. Ya, khususon al hadirina au umuman wal jami'al mu'minin. Bukan. Paham kayak gitu ya? Harus pakai khususon gitu. Enggak, maksudnya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan umum maknanya kan? Ya kan? Jadi semua orang-orang yang beriman didoakan gitu. Kalau pakai khususan kalau bikin awal. Di sini kata wajisan dzikrul mu'minin wal mu'minati, disunahkan menyebutkan orang mukmin, berdoa liwila mu'minat. Mu'minat tadi disertakan juga. Jangan Allah fir lil mu'minin, cukup boleh. Wal mu'minati juga disunahkan, wal mu'minati. Ya kan orang yang cewek nggak ada yang hadir di sini sholat Jumat kan, tapi sunnah juga didoakan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, sunnah. Wal muslimina wal muslimat. Sebenarnya Allahumma fir lil mu'minin aja. Ya, cuma di sini sunnahkan ada kalimat dzikrul mu'minat gitu. Wa du'a li wilayatil muslimina wa juyu syihim, dan juga dianjurkan sunahkan mendoakan pemimpin muslim wajuyushihim, dan juga juyush itu pasukannya, pejabat lah gitu ya, pemimpin muslim pejabat lah, doakan, dianjurkan, disunahkan ya. Juyushihim itu pasukan, juyush itu pasukan ya, dianjurkan juga didoakan. Jadi kelima ini rukun khutbah harus dibawa semua ketika khutbah. Kalau nggak dibawa, maka khutbahnya tidak sah ya. Jadi rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga berwasiat dengan kalimat takwa kepada Allah. Yang keempat membaca ayat daripada Al-Qur'an ya, di antara 2 khutbah tadi. Salah satu khutbah tadi. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan mukmin ya, mukminat. Saya paham ya? Ya, Dayan usah lama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.
Amin. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Bagus.